Yo halo semua, balik lagi bareng gua di channel Fikret Project. Yap, sesuai judulnya, kali ini gue pengen ngebahas tentang series Kuranika atau Kelas Denny Banme. Sebuah series yang bisa dibilang ada karakter favorit gua di sini, dimana adanya Asanagi Umi ngebuat series ini jadi series yang sangat indah dan juga bikin iri. Nah, jadi baru-baru ini volume 10 light novel Kuranika yang sebentar lagi bakal rilis di Jepang, yaitu di tanggal 1 Juli mendatang. Dan buat yang belum tahu, ini adalah volume terakhir dari Kuranika. Karena dari cuplikannya aja ada banyak banget hal yang menarik, gua pun jadi pengen banget ngebuat videonya. Setelah dulunya cuma rilis lewat web novel aja, akhirnya series ini dapat serialisasi di light novel. Kuranika berhasil lanjut dengan sangat baik hingga tamat, tanpa adanya konflik ataupun milking yang berlebihan. Lalu, timing tamatnya pun juga sangat pas, karena sekarang ini adaptasi animenya lagi tayang. Jadi harusnya hype-nya pun bisa jadi lebih tinggi. Gua pribadi sempat ngikutin web novelnya, tapi akhirnya berhenti karena series ini pindah ke light novel. Dan sejak pindah ke light novel itu, gua belum sempat baca lagi, karena gua nggak tahu web novelnya berhenti di volume berapa. Dan karena sekarang gua udah kerja juga, waktu untuk ngebaca light novel lagi pun udah terbatas. Tapi at least gue masih ngikutin perkembangan ceritanya lewat summary atau cuplikan di sosmed. Nah, berhubung volume 10 adalah volume terakhir, pastinya bakal ada banyak hal menarik di ending ceritanya, yang mana gue pun jadi excited banget dan pengen saling sharing dan ngebahas ini bareng kalian. Karena volume ini belum rilis, jadi kita belum tahu isi keseluruhan light novelnya dan cuma tahu beberapa spoiler yang beredar aja. Jadi di sini gue cuma pengen ngebahas singkat aja soal ini. Dan kalau misalnya ada yang keliru ataupun ada yang mau kalian tambahin, jangan ragu berkomentar. Kemudian karena volume ini udah ngebikin gue excited banget, kemungkinan kalau udah bisa diakses, gue juga pengen ngebaca langsung tiap cerita yang ada. Dan mungkin kalau sempet, gue juga bakal ngebuat pembahasan lanjutannya. Ya intinya, volume 10 ini bakal mengambil cerita time skip kurang lebih 5 tahun, dimana Maki dan Umi akhirnya udah lulus SMA dan lanjut ke jenjang kuliah. Di masa kuliah ini, mereka berdua mutusin untuk tinggal bareng. Untuk detailnya, gua masih belum dapet, tapi kemungkinan mereka ini bakal satu kampus, atau at least kampus mereka bakal berdekatan. Tapi gue yakin sih mereka ini bakal satu kampus. Lalu seperti yang kita tahu, semenjak mereka official pacaran, mereka berdua ini udah ngelakuin banyak banget hal mesra dan romantis. Jadi jangan heran kalau ketika mereka makin dewasa, terutama sekarang ini mereka udah kuliah, mereka juga mutusin untuk tinggal bareng. Tapi walaupun hubungan mereka ini cukup intim, mereka ini termasuk pasangan yang patuh sama orang tua. Jadi gue yakin mereka pastinya udah dapat restu dari orang tua mereka masing-masing. Lalu di masa-masa kuliah ini juga ada sebuah topik yang menarik, di mana mereka udah mulai mikirin dan juga rencanain soal pernikahan. Jadi mungkin aja setelah mereka udah selesai kuliah nanti, mereka bakal langsung menikah. Atau enggak, mungkin mereka bakal kerja dulu untuk persiapan nikahan nanti. Entah itu ngumpulin modal nikah, ataupun beli rumah sendiri. Lalu soal kerjaan, gua baru dapat info dikit soal kerjaan Umi dan Amami. Dan gua belum dapat info soal kerjaan Maki. Intinya, Umi bakal jadi guru. Lalu sedangkan Amami, dia bakal jadi idol. Kalau untuk Maki, harusnya nanti bakal kita ketahui ketika novelnya rilis. At least sejauh ini, itulah beberapa info yang udah gue dapet tentang volume 10. Walaupun cuma dikit, tapi info-info ini berhasil bikin gue excited banget. Gue gak sabar untuk ngeliat akan semanis apa ending ceritanya nanti. Dan gue juga agak sedih, karena akhirnya harus pisah sama series ini. Terutama harus pisah sama Asanagi Umi. Ya, intinya sih begitu. Ngelihat betapa menariknya cuplikan volume 10, gue rasa ini bakal jadi volume yang paling berkesan. Dan kemungkinan gue bakal coba nyari novelnya ketika udah rilis nanti. Jadi semoga aja series Kuranika ini bisa ngasih akhir cerita yang memuaskan. Nah, itu dari gue. Kalau kalian gimana? Bagaimana pendapat kalian soal volume terakhir dari Kuranika ini? Coba sharing opini kalian di kolom komentar. Dan ya, gua rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih udah mampir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.